lihat kebun manggis dulu ya, Bos. Bab 2311 sampai bab 2315. Ambulans meraung dan membawa Yu Yiwei, yang sudah koma, menjauh dari villa. Semua orang di tempat kejadian juga ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Asisten Liu Jiahui, Amin, tahu sedikit tentang Yiwei dan menduga bahwa orang ini mungkin telah mengemukakan sesuatu yang tidak terlalu baik, yang menyebabkan situasi yang menyedihkan sekarang. Dan dia terlalu malas untuk peduli dengan hidup dan mati Yu Yiwei. Tetapi waktu yang baik akan segera tiba. Keluarga Liu Jiahui dan Chen Zhaozong juga akan tiba di villa. Menurut prosedur, setelah mereka tiba di villa, mereka akan terlebih dahulu adakan upacara pindah rumah akbar selain tim barongsai di luar pintu. Yang terpenting sebenarnya adalah ritual yang dibawakan oleh Yu Yiwei. Namun, sebelum orang yang akan pindah rumah baru tiba, ahli Feng Shui yang menjadi tuan rumah upacara pindahan tersebut terluka parah dan dibawa pergi dengan ambulans. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi apa yang terjadi selanjutnya. Jadi, dia hanya bisa menemukan Ye Chen dan bertanya dengan cemas, "Tuan Ye, Tuan Liu dan Azong akan tiba dalam beberapa menit, tetapi jika hal seperti ini terjadi pada Yu Yiwei, apa yang harus kita lakukan selama upacara pindah rumah?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Ini hanya perayaan. Seharusnya tidak terlalu penting apakah Yu Yiwei yang menjadi tuan rumahnya, kan?" Amin berkata dengan gugup. "Tuan Ye, Anda tidak tahu sesuatu. Tuan Liu, dia sangat mementingkan hari ini. Upacara pindah rumah. Dalam hal ini, media terkenal dari seluruh pulau Hong Kong diundang secara khusus, berdiri di depan pintu villa. Ratusan wartawan menunggu untuk datang masuk dan saksikan upacaranya. Tanpa Yu Yiwei, tidak akan ada orang yang menjadi tuan rumah upacara. Aku khawatir itu akan menjadi lelucon." Ye Chen mengangguk, lalu melihat ke arah Fei Kexin di samping. Dan lalu dia membuat rencana dan berkata kepada Amin, "Aku akan menyelesaikan masalah ini. Kamu tidak perlu khawatir, pergi dulu. Altar untuk melakukan ritual telah dipindahkan keluar. Karena Yu Yiwei sudah tidak ada lagi, kami tidak akan terlibat dalam metafisika Feng Shui kali ini." Amin tidak tahu saat ini dan hanya bisa berharap Ye Chen akan mengurus semuanya dengan baik. Pengaturan. Jadi dia berkata dengan penuh terima kasih, "Tuan Ye, saya akan meninggalkannya untukmu kali ini." Ye Chen tersenyum sedikit, "Oke. Kamu pergi dan kerjakan pekerjaan dulu. Aku akan mengatur sisanya." Amin pergi dengan penuh rasa terima kasih. Ye Chen mendatangi Fei Kexin dan bertanya, "Ms. Fei, maukah Anda berperan sebagai tuan rumah untuk sementara?" Fei Kexin berkata dengan ragu-ragu, "Tuan Ye, tuan rumahnya sendiri adalah tidak ada masalah. Tapi, saya tidak mengerti metafisika Feng Shui dan Hong prosedur upacara lokal Kong. Saya sama sekali tidak tahu bagaimana menjadi tuan rumah." Ye Chen melambaikan tangannya, "Jika itu Nona Fei, Anda akan menjadi tuan rumah. Tidak perlu terpaku pada lokal prosedur Pulau Hong Kong. Lakukan saja apapun yang Anda inginkan. Saya yakin dengan kefasihan Anda akan dapat menyelenggarakannya dengan sempurna." Fei Kexin agak lega setelah mendengar ini, dan bertanya pada Ye Chen, "Lalu dalam kapasitas apa saya harus melakukannya menjadi tuan rumah upacara pindah rumah ini? Maksud saya, ketika saya memperkenalkan diri, apakah saya mengatakan bahwa saya mengenal Liu Jiahui, atau apakah saya mengatakan bahwa saya mengenal Tuan Chen?" Ye Chen tersenyum, "Hari ini faktanya, semua orang di Hong Kong ingin untuk melihat lelucon Liu Jiahui tentang masalah ini. Lagi pula, menurut pendapat mereka, Paman Zong telah menipu Liu Jiahui saat itu. Jadi mereka ingin tahu mengapa Liu Jiahui menyerah mengejar Paman Zong dan bahkan bertindak lebih jauh dengan secara khusus beli yang mahal rumah besar sebagai hadiah kepada Paman Zong. Jika Anda mengatakan bahwa Anda mengenal Paman Zong, mereka akan berpikir bahwa Liu Jiahui takut menyerah karena Paman Zong mendapat dukungan Anda. Liu Jiahui sudah tua,
jadi lebih baik jangan biarkan dia itu sungguh memalukan. Fei Kexin mengangguk penuh pengertian dan tersenyum. Apa maksudmu? Kamu ingin aku memperkenalkan diriku sebagai kenalan Liu Jiahui? Ya, Ye Chen tersenyum. Dan berkata, katakan saja kamu dan Liu Jiahui sudah saling kenal sejak lama. Dan kali ini Anda datang ke Pulau Hong Kong untuk mendiskusikan kerjasama dengan Liu Jiahui. Liu Jiahui secara khusus meminta Anda untuk menjadi tuan rumah upacara ini. Dan setelah Anda mendengar tentang masa lalu antara dia dan Chen Zhaozong, Anda merasa bahwa mereka berdua masalah melepaskan dendam sambil tersenyum sangatlah positif. Jadi saya menyetujui permintaannya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, sebenarnya, Anda memiliki dua tugas. Satu adalah membuat upacara pindah rumah ini menjadi sebuah kesimpulan yang berhasil, dan yang lainnya adalah yang pertama adalah memberi Liu Jiahui lebih banyak wajah. Fei Kexin mengangguk, tersenyum sedikit, dan berkata, Tuan Ye, sejujurnya, jika keluarga Fei mendukung perusahaan atau individu tertentu, itu setara untuk menciptakan sesuatu untuknya. Niat baik yang sangat besar, dibandingkan dengan biaya 1 kali yang dibayarkan Liu Jiahui untuk menyelesaikan masalah ini, niat baik semacam ini hampir dapat memberinya aliran manfaat yang stabil di masa depan. Jadi Anda mungkin dapat melakukannya membuat kesepakatan ini bertahan lama. Sebaliknya, itu adalah kerugian. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, tujuan utama kedatangan saya ke Pulau Hong Kong adalah untuk menyelesaikan masalah Paman Zong. Adapun apakah Liu Jiahui pada akhirnya akan mendapat manfaat, saya tidak akan berdebat dengannya. Fei Kexin berkata sambil tersenyum, sepertinya saya baru saja melakukan kesalahan dalam perhitungan. Setelah menghitung transaksi ini, Liu Jiahui seharusnya kehilangan uang. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu berubah pikiran lagi? Fei Kexin berkata dengan serius, tadi aku tidak memperhitungkan Man Qiong. Dia telah jatuh cinta padamu sekarang. Meskipun Liu Jiahui mendapatkan dukungan dari keluarga Fei, dia kehilangan Man Qiong. Pada akhirnya, dia tetap kehilangan uang. Ye Chen berkata dengan sedikit malu, apa yang Anda katakan seolah-olah saya telah melakukan sesuatu pada Nona Man Qiong. Saya hanya lebih menghargainya karena menjadi teman biasa. Selain itu, saya tidak melakukan apapun padanya. Apa? Bagaimana bisa dikatakan bahwa Liu Jiahui memberikan kompensasi padanya? Fei Kexin tersenyum tipis dan berkata dengan penuh arti, terkadang, daripada melakukan sesuatu kepada pihak lain, lebih baik jika sesuatu benar-benar terjadi. Ye Chen bertanya dengan heran. Apa maksudnya ini? Fei Kexin melambaikan tangannya dengan cepat. Saya hanya berbicara omong kosong, Tuan Ye tidak perlu khawatir tentang hal itu. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara petasan terdengar di halaman villa, dan tak lama kemudian suara gong, kendang, dan suona pun berbunyi. Sepertinya tim barongsai sudah mulai tampil. Amin Sisi buru-buru berlari masuk dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, iring-iringan mobil telah tiba di depan pintu dan akan masuk. Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, apakah kamu sudah menyimpan semua barang Yu Wei? Amin mengangguk cepat dan berkata, saya mengikuti instruksi Anda dan menyimpan semuanya. Oke. Ye Chen tersenyum dan berkata, upacara pindah rumah hari ini akan dipandu oleh Nona Fei. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Fei Kexin dan berkata, Nona Fei, saya serahkan semuanya padamu. Fei Kexin bertanya dengan heran, Tuan Ye, apakah Anda tidak pergi? Ye Chen tersenyum dan berkata, ada begitu banyak reporter media di luar, jadi saya tetap tidak muncul agar tidak dikenali. Bagi Ye Chen, yang dia khawatirkan adalah jika wajahnya terekspos ke media TV, dia akan dikenali oleh keluarga neneknya. Di bagian depan, Gu Qiuyi meminum pil penghemat darah dan pergi ke Anjia sebagai miliknya, tunangan, dan sampai batas tertentu tekad keluargaan untuk menemukan diri mereka kembali menyala. Namun,
Ye Chen tidak berniat mengakuinya untuk saat ini. Tentu saja, yang terbaik adalah tidak menghadiri acara yang menarik perhatian seluruh Pulau Hong Kong. Fei Kexin juga memahami bahwa Ye Chen telah membuat keputusan ini. Niat awal dari keputusan tersebut, dia mengangguk sedikit dan berkata, "Baiklah Tuan Ye. Kalau begitu, silakan serahkan masalah ini kepada saya pasti tidak akan mengecewakanmu." Ketika Ye Chen melangkah ke teras lantai 3 villa sendirian, iring-iringan mobil keluarga Liu Jiahui dan Chen Zhaozong telah memasuki halaman villa satu demi satu. Wartawan mengikuti iring-iringan mobil dan menyerbu masuk. Tim barongsai terbaik di Pulau Hong Kong menarikan 2 ekor singa dengan sempurna, membuat suasana menjadi sangat meriah. Meskipun Ye Chen tidak pernah menyukai adegan yang hidup, melihat adegan ini sekarang, dia merasa sangat bahagia. Asap tebal yang dihasilkan saat petasan meledak membubung dengan bau mesiu yang menyengat. Bau yang familiar namun asing ini membuat Ye Chen tiba-tiba merasakan perasaan yang menyegarkan. Dia menyukai bau asap mesiu saat petasan menyala sejak dia masih kecil. Namun dengan larangan menyalakan kembang api dan petasan di mana-mana dalam beberapa tahun terakhir, dia sudah lama tidak mencium bau familiar ini. Hal ini mungkin juga terkait dengan fakta bahwa orang Tionghoa menyukai kembang api dan petasan untuk acara dan festival bahagia, jadi setiap kali mereka mencium bau ini juga saat yang tepat untuk reuni keluarga dan acara bahagia, terutama saat Ye Chen masih muda dan selama saat liburan, orang tuanya akan meluangkan waktu untuk menyalakan kembang api bersamanya. Saat itu, Ye Chen tidak sabar untuk menyalakan petasan dari malam tahun baru hingga hari ke-15 bulan lunar pertama. Oleh karena itu, bau seperti ini juga akan membuat Ye Chen tanpa sadar mendapatkan kembali rasa bahagia yang unik di masa kecilnya. Ye Chen berdiri di tepi teras dan menyesap beberapa kali dengan rakus. Mau tak mau dia memikirkan orang tuanya lagi di benaknya. Seringkali, Ye Chen adalah orang yang kuat. Dia jarang menitikkan air mata dan tidak pernah takut, tidak peduli betapa sulitnya hidup, dia masih bisa tersenyum. Namun hanya ketika ia merindukan orang tuanya, kepekaan rapuh di hatinya akan terekspos tanpa sadar. Karakternya seperti landak dengan baju besi yang kuat, dan orang tuanya adalah perutnya yang lembut dan rapuh. Dia melihat Chen Zhaozong keluar dari mobil dengan mengenakan jas. Chen Zhaozong masih mengenakan jas yang dibawanya ketika dia melarikan diri ke Amerika Serikat. Setelah bertahun-tahun, jas itu masih pas. Meskipun rambutnya telah berubah, itu abu-abu, tapi terlihat sangat energi. Dalam benak Ye Chen, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah dikatakan ayahnya ketika dia masih kecil. Kata-kata itu juga menjadi alasan mengapa dia menolak kakeknya dan bersikeras untuk membawa ibunya kembali ke Tiongkok. Dia berkata, "Chener, kamu harus ingat bahwa siapapun dengan hati, daging, dan darah yang baik harus memiliki 3 jiwa dan 7 jiwa. Jika orang tersebut tinggal jauh dari tanah airnya untuk waktu yang lama, salah satu dari 3 jiwanya dan 7 jiwa akan hilang. Kapan dia akan menginjakan kaki lagi? Ketika kamu pulang ke kampung halaman, jiwa yang hilang akan ditemukan dengan sendirinya. Jika kamu tidak kembali ke kampung halaman, atau jika kampung halamanmu hilang, maka jiwa ini akan hilang. Tidak akan pernah ditemukan lagi." Sekarang melihat Chen Zhaozong, dia tampak menjadi muda dalam semalam. Pada usia 10 tahun, Ye Chen tiba-tiba menyadari arti sebenarnya dari kata-kata ayahnya. Ayahku juga berkata, di antara 3 jiwa dan 7 jiwa manusia, 3 jiwa itu adalah jiwa surga, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan. Jiwa surga berarti tanah air, jiwa bumi berarti orang tua, dan jiwa kehidupan, jiwa berarti diri. Setelah itu, sang ayah bertanya lagi. Dia berkata, "Chener, tahukah kamu mengapa dalam 5.000 tahun sejarah, setiap kali negara berada dalam krisis atau negara sedang mengalami kemunduran, banyak sekali nenek moyang yang memiliki mengorbankan hidup mereka untuk negara satu demi satu.
Ye Chen muda menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Bertanya, "Mengapa ayah?" Sang ayah tersenyum sedikit dan menjelaskan, "Itu karena orang dapat kehilangan 2 jiwa dan 7 jiwa lainnya, tetapi mereka tidak bisa hidup tanpa jiwa surgawi. Karena di antara 3 jiwa dan 7 jiwa, jiwa surgawi adalah yang terpenting mewakili keyakinan tertinggi seseorang. Keyakinan seseorang terhadap tanah airnya, dan bangsanya adalah keyakinan tertinggi. Inilah alasan mengapa ayah saya memilih untuk kembali ke Tiongkok, dan juga mengapa orang-orang Yahudi telah mengalami begitu banyak pengalaman. Alasan mengapa mereka harus melalui begitu banyak kesulitan dan masih mati-matian kembali ke Palestina dan mendirikan Israel adalah karena mereka, seperti ayah mereka, ingin menemukan jiwa surgawi mereka. Satu-satunya perbedaan adalah ayah mereka meninggalkan tanah airnya saat itu, dan mereka, itu karena kami kehilangan tanah air kami." Yang Ye Chen tidak mengerti perasaan itu tentang keluarga dan negaranya, jadi dia tidak mengerti mengapa ayahnya berlinang air mata saat mengucapkan kata-kata tersebut. Sekarang ketika dia melihat wajah Chen Zhaozong yang bersinar, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali, dia benar-benar memahami hati ayahnya yang panas dan tulus. Ye Chen tidak bisa tidak berpikir bahwa dia tidak pernah meninggalkan kampung halamannya untuk berkembang di luar negeri. Dia juga tidak melupakan niat aslinya, juga tidak dibutakan oleh keinginan materi. Namun, 3 jiwa dan 7 jiwanya tidak lagi lengkap, karena daripada hari orang tuanya meninggal, jiwa duniawinya, yang mewakili orang tuanya, juga ikut pergi bersama mereka. Tepat ketika Ye Chen menghela nafas dan mendesah di dalam hatinya, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya di sebelahnya bertanya, "Tuan Ye, apa yang kamu pikirkan?" Ye Chen sedikit terkejut, dan berbalik untuk melihat bahwa Liu Manqiong telah tiba di tempatnya sendiri, di belakang. Dia terkejut sekaligus sedikit takut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu tidak peka dan ceroboh. Bahkan tidak menyadari bahwa orang biasa seperti Liu Manqiong sedang mendekat. Jika musuh benar-benar mendekat saat ini, dia mungkin tidak akan bisa melawan sama sekali. Segera, dia sadar kembali, tersenyum sedikit, dan berkata kepada Liu Manqiong, "Saya sedang memikirkan beberapa hal lama." Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya padanya, "Kapan Nona Manqiong datang?" "Saya baru saja tiba," Liu Manqiong juga berkata. Dia tersenyum ringan, lalu berjalan ke arah Ye Chen, melihat pemandangan hidup di bawah, dan bertanya pada Ye Chen, "Apakah kamu baru saja memikirkan orang tuamu?" "Baiklah." Ye Chen tidak menyangkal itu, dan mengangguk ringan. Dia tersenyum mencela diri sendiri dan berkata dengan lembut, "Meskipun 20 tahun telah berlalu, saya masih merindukannya." Mengenai topik ini, Liu Manqiong dan Ye Chen hampir berada pada frekuensi yang sama. Dia hampir sepenuhnya memahami perasaan Ye Chen, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan, lalu berjalan ke depan, mengumpulkan keberanian, mengambil inisiatif untuk memegang tangan Ye Chen, dan meremas telapak tangannya dengan keras, seolah-olah gunakan metode ini untuk menyampaikan perasaan Anda, perhatian dan kenyamanan baginya. Liu Manqiong takut Ye Chen akan berpikir terlalu banyak, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Kondisi Tuan Chen tampaknya jauh lebih baik daripada kemarin." "Ya." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, dia telah menemukan miliknya jiwa surgawi. Saat dia mengatakan itu, dia melihat Chen Zhaozong membantu ibu tuanya keluar dari mobil dengan tangannya sendiri, dan dengan cepat berkata, "Tidak, bukan hanya jiwa surgawi, tetapi juga jiwa duniawi." Liu Manqiong bertanya. Dalam kejutan, Tuan Ye juga tahu 3 jiwa dan 7 jiwa. Ye Chen tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Anda juga mengetahuinya?" "Tentu saja." Liu Manqiong tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, jangan lupa, saya belajar bahasa Mandarin, dan saya telah belajar bahasa Mandarin selama bertahun-tahun." Faktanya, pada akhirnya,
yang saya pelajari tentang bahasa Mandarin hanyalah filsafat dan sejarah. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, lebih baik belajar, inti dari peradaban 5.000 tahun semuanya ada di buku. Liu Manqiong berkata sambil tersenyum. Meskipun Tuan Ye belum menyelesaikan kuliahnya, dia pasti banyak membaca. Bukan semua orang tahu ide-ide Tao yang tidak populer tentang 3 jiwa dan 7 jiwa. Ye Chen menertawakan dirinya sendiri. Saya belum banyak membaca buku. Setelah 20 tahun berjuang di bawah, bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak waktu dan energi untuk mempelajari banyak? Ini yang ayah saya katakan kepada saya ketika saya masih muda. Liu Manqiong berkata dengan serius, sebenarnya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jika Tuan Ye dapat meluangkan waktu, dia dapat membuat rencana untuk dirinya sendiri. Pertama-tama cobalah membaca 1 buku dalam sebulan, lalu cobalah membaca 2 buku dalam sebulan dan 1 buku dalam seminggu. Setelah itu, Liu Manqiong menambahkan, jika Tuan Ye tidak melakukannya, jika Anda tidak menyukainya, saya dapat membantu Anda membuat rencana belajar. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya padanya. Kalau begitu, Anda tidak perlu memeriksa kemajuan dan memberikan pekerjaan rumah, kan? Liu Manqiong tersenyum malu-malu dan berkata, saya bisa melakukannya, jika Tuan Ye membutuhkannya. Menghadapi niat baik Liu Manqiong, Ye Chen tidak menolak. Meski kini sudah menjadi miliarder, ia tetap menyayangkan tidak mengenyam pendidikan tinggi secara tuntas. Sebelumnya, dia bukannya tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu membaca di waktu luangnya, tapi dia tidak bisa menahannya. Pada tahun-tahun pertama kali dia menikah dengan Xiao Churan, kecuali saat tidur, pada dasarnya dia tidak pernah melepas celemeknya. Selain itu, tidak pernah ada orang yang mendesaknya, sehingga temperamennya tidak terlalu berkembang selama bertahun-tahun. Kebiasaan itu membaca. Karena Liu Manqiong bersedia memainkan peran mendesak dan membimbing, Ye Chen tentu saja setuju. Liu Manqiong sangat senang. Dia berkata kepada Ye Chen, kalau begitu kita telah mencapai konsensus. Ingatlah untuk mendaftarkan email ketika Anda punya waktu. Saya akan membantu Anda memilih beberapa buku dan kemudian mengirimkan versi elektronik dari buku tersebut kepada Anda melalui email. Dengan cara ini Anda dapat membacanya kapan saja dan di mana saja di ponsel Anda. Ketika Anda hampir selesai membaca, saya akan mengirimkan beberapa pertanyaan melalui email. Anda harus berusaha sebaik mungkin meluangkan waktu untuk menjawabnya. Ye Chen mengangguk dan berkata serius, tidak masalah. Guru Liu Manqiong mendengar Ye Chen memanggil gurunya dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah orang pertama yang memanggilku guru. Ye Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu aku bisa dianggap sebagai milikmu murid pertama. Liu Manqiong bertanya sambil tersenyum, apakah menurut Anda saya cocok menjadi guru? Maksud saya, guru sejati. Cocok, Ye Chen berkata dengan sangat serius. Untuk menjadi seorang yang benar-benar berkualitas guru, pertama-tama Anda harus berhasil dalam studi Anda. Anda sepenuhnya mematuhi poin ini. Hal kedua adalah menjadi seorang guru, dan saya yakin Anda tidak memiliki masalah dengan ini. Saat dia berkata, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi desah, banyak guru sekarang telah kehilangan niat awal mereka untuk mengajar dan mendidik orang, dan hanya peduli mengejar ketenaran dan kekayaan. Tapi saya yakin, Nona Manqiong, jika Anda menjadi seorang guru, Anda tidak akan seperti mereka. Jadi saya pikir jika kamu menjadi seorang guru, kamu harus berbuat lebih baik daripada kebanyakan orang. Liu Manqiong mendengarkan kata-kata Ye Chen. Saya sangat terdorong oleh kata-kata ini, dan saya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan saya dan berkata, karena Tuan Ye sangat percaya pada saya, maka saya akan mencoba yang terbaik untuk berkembang ke arah ini di masa depan. Ye Chen mengangguk dan bertanya, jika Anda benar-benar menganggapnya serius di masa depan, ketika Anda menjadi seorang guru, Anda harus ingat untuk tidak melupakan niat awal Anda. Saya tahu,
Liu Manqiong mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu teringat sesuatu dan bertanya pada Ye Chen, Tuan Ye akan kembali ke Amerika Serikat hari ini. Ya, Ye Chen berkata, kembalilah pada malam hari. Liu Manqiong berkata dengan sedikit enggan, kalau begitu bolehkah saya pergi ke bandara untuk mengantarmu? Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, jika Nona Manqiong ingin pergi, tentu saja tidak masalah. Tapi saya hanya mentraktir kamu suka ini, bukankah ini terlalu merepotkan? Tidak, Liu Manqiong berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak ada urusan malam ini. Saya kira ayah saya pasti akan datang saat itu. Kalau begitu, saya akan pergi bersamamu, Ye. Chen mengangguk, oke. Pada saat ini, pertunjukan barongsai di halaman villa akan segera berakhir. Liu Jiahui dan keluarga Chen semuanya berdiri di atas panggung yang telah dibangun sebelumnya. Latar belakang panggung ditulis khusus dengan kata-kata, selamat kepada keluarga Chen atas kepindahan baru mereka. 2 ekor singa yang agung melompat dari ruang terbuka di bawah panggung, berdiri dengan anggun di kedua sisi panggung. Lalu melontarkan 2 kata dari mulutnya, yang satu adalah ucapan selamat atas langkah barunya, dan yang lainnya adalah berkah bagi kemakmuran, keluarga 2 keberuntungan. Liu Jiahui terlihat jauh lebih bahagia dari Chen Zhaozong saat ini. Sambil bertepuk tangan, dia mencari bayangan Fei Kexin, karena Ye Chen berjanji kepadanya bahwa Fei Kexin akan memberikan pidato hari ini. Operasi ini langsung merusak wajah Liu Jiahui, langit-langit Pulau Hong Kong. Namun, dia dikelilingi oleh banyak reporter yang mengambil gambar saat ini, dan Fei Kexin tidak terlihat sama sekali. Selain itu, menurut rencana awal, Master Yu Yiwei dari Aula Xuanji diminta untuk memimpin upacara pindah rumah kali ini. Tapi dia tidak tahu kenapa, tidak ada tanda-tanda Yu Yiwei di tempat kejadian. Yang lebih buruk lagi adalah dia tiba-tiba menemukan bahwa altar ritual yang telah dibangun dengan susah payah oleh Yu Yiwei telah menghilang tanpa jejak. Jadi, dia segera menarik Amin ke arahnya dan bertanya dengan suara rendah, "Di mana Tuan Yu? Mengapa dia hilang?" Amin menjelaskan di telinganya, "Tuan Liu, sesuatu terjadi pada Tuan Yu. Sepertinya seperti dia digigit oleh sesuatu yang dia angkat, dan itu terlihat cukup serius. Dia baru saja dibawa pergi dengan ambulans." "Apa?" Liu Jiahui berkata dengan ngeri, "Aku akan memukul paru-parumu, dan dia dibawa pergi dengan ambulans. Lalu siapa yang akan mengatur upacara saya hari ini?" Amin buru-buru berkata, "Tuan Liu, jangan khawatir. Tuan Ye telah mengatur agar Nona Fei menjadi tuan rumah upacara pindah rumah." Liu Jiahui bertanya dalam kejutan, "Nona Fei ada di sini tuan rumah, benar atau tidak? Anda tidak bercanda, kan?" "Tidak," Amin buru-buru berkata, "Nona Fei sedang mempersiapkan panggung di sebelahnya. Ini akan segera dimulai." Saat itu, para reporter yang hadir tidak dapat lagi menahan diri. Dan seseorang mengangkat tangannya. Sambil memegang mikrofon, dia bertanya dengan keras, "Tuan Liu, dapatkah Anda memberitahu kami mengapa Anda tiba-tiba membeli rumah besar ini untuk Tuan Chen Zhaozong? Saya ingat itu kalian berdua selalu berselisih. Tampaknya ada beberapa cinta segitiga saat itu. Hubungan? Apa yang membuat Anda mengambil keputusan yang Anda buat hari ini?" "Iya, Tuan Liu," reporter lain juga berteriak. "Saya pernah mendengarnya Anda telah menerbitkan trik tersembunyi untuk membeli nyawa Chen Zhaozong. Chen Zhaozong, kali ini kami akhirnya kembali ke Hong Kong. Mengapa kalian berdua tiba-tiba berjabat tangan dan berdamai? Apakah Anda berada di bawah tekanan? Apakah karena Fang Jiaxin dan Nona Fang saling mengancam dengan kematian?" Media Hong Kong selalu licik, terutama jika menyangkut berita gosip, tidak peduli berapa usia pihak lain. Mereka sama sekali tidak peduli dengan wajah satu sama lain, dan mereka segera ingin mengungkap bekas luka Liu Jiahui. Saat ini, Liu Jiahui agak malu. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Alasan mengapa wartawan media berbondong-bondong mendatanginya adalah karena mereka ingin tahu mengapa dia menyerah pada Chen Zhaozong.
Jadi dia mengertakkan gigi dan bersiap untuk menceritakan kisah yang telah dia persiapkan. Apakah para reporter monyet ini percaya atau tidak, itu urusan mereka. Namun, saat Liu Jiahui ingin berbicara, sesosok tubuh cantik berjalan ke atas panggung dari samping sambil memegang mikrofon. Ketika media Hong Kong melihat wanita cantik di atas panggung, mereka semua berseru tak percaya. Bukankah dia Fei Kexin, kepala keluarga Fei? Asli atau palsu? Anda tidak mungkin salah, kan? Mengapa kepala keluarga Fei datang ke sini? Kamu benar sekali. Itu Fei Kexin. Akulah yang membuat berita tentang Fei Kexin beberapa hari yang lalu. Aku sudah melihat semuanya informasinya, dan dia sangat cantik. Saya sangat terkesan sejak lama. Iya, saya pikir itu adalah Fei Kexin sendiri. Ini adalah kepala keluarga Fei saat ini. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang paling berharga di bawah usia 30 tahun di dunia. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Apakah dia kenal Liu Jiahui? Liu Jiahui, bagaimana dia bisa memiliki wajah sebesar itu? Aset kecilnya adalah tidak ada apapun di depan keluarga Fei. Apakah itu mungkin? Apakah dia mengenal Chen Zhaozong? Tapi ini bahkan lebih mustahil. Jika Chen Zhaozong mengenal seseorang dari keluarga Fei, dia tidak akan bersembunyi di luar selama bertahun-tahun. Untuk sementara waktu, semua reporter media memfokuskan kamera mereka pada Fei Kexin. Satu persatu, saya menunggu dengan terkejut dan gembira hingga Fei Kexin mengumumkan identitasnya. Kali ini, Fei Kexin mengambil mikrofon, tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih semua teman media yang telah datang. Saya Fei Kexin, Ketua Fei Group. Saya merasa terhormat diundang oleh Tuan Liu Jiahui untuk berkunjung. Dia dan keluarga Tuan Chen adakan upacara pindah rumah hari ini." Kata-kata Fei Kexin dengan senyuman di wajahnya membuat semua reporter di tempat itu tercengang. Meskipun semua orang berspekulasi bahwa Fei Kexin mungkin mengenal Liu Jiahui, tidak ada yang menyangka Fei Kexin bisa memberikan wajah Liu Jiahui seperti ini. Sebagai pimpinan perusahaan bernilai triliunan dolar, Liu Jiahui sudah sangat bangga berada di sini sebagai tamu terhormat. Namun siapa sangka dia akan diundang oleh Liu Jiahui untuk tampil sebagai tamu di upacara pindah rumah ini. Tuan rumah, di mata semua orang, ini benar-benar membuat Liu Jiahui terlihat terlalu berlebihan. Tahukah Anda, dibandingkan dengan keluarga Fei, aset Liu Jiahui hanya 1% dari milik keluarga Fei. Melihat ekspresi ngeri para reporter ini, Liu Jiahui merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Tidak ada yang tidak peduli dengan wajah, dan saat ini, Liu Jiahui hanya merasa bahwa wajah lamanya tidak pernah secerah ini dalam hidupnya. Dengan majunya Fei Kexin, para reporter yang awalnya ingin melihat lelucon Liu Jiahui mengesampingkan sikap gosip mereka yang biasa dan mulai menganggap serius upacara pindah rumah. Fei Kexin juga menggunakan kefasihan sempurna dan pesona pribadinya untuk mengekspresikan 100% apa yang Ye Chen ingin dia ungkapkan. Ketika dia mengatakan betapa dia mengagumi dua teman lama Liu Jiahui dan Chen Zhaozong karena menyelesaikan perbedaan mereka, reporter media di tempat kejadian tiba-tiba merasakan hal yang sama. Saat ini, ketika mereka melihat Liu Jiahui dan Chen Zhaozong, mereka tidak lagi memiliki mentalitas menonton pertunjukan yang bagus sebelumnya, tetapi benar-benar berpikir bahwa kedua orang ini dapat tertawa dan melupakan dendam mereka setelah 20 tahun, yang hanyalah sebuah cerita tentang abad. Dengan bimbingan Fei Kexin, upacara pindah rumah menjadi penuh dengan semangat kemanusiaan. Wartawan garis depan mengirimkan adegan itu kembali ke markas, dan banyak media Hong Kong segera menulis sejumlah besar pemberitaan yang sangat positif. Untuk sementara waktu, seluruh pulau Hong Kong tergerak oleh rekonsiliasi antara kedua pria tersebut setelah 20 tahun. Dengan cara ini dapat dianggap memberi Liu Jiahui langkah terbaik dan sangat menyelamatkan mukanya. Adapun Chen Zhaozong, dia akhirnya bisa hidup secara terbuka dan terbuka di pulau Hong Kong,
dan tidak ada yang akan mencoba membunuhnya atau pergi ke Liu Jiahui untuk mencari bunga tersembunyi. Keluarga Chen Zhaozong tidak hanya mengadakan reuni keluarga, tetapi kehidupan mereka juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Di masa lalu, karena mereka adalah kerabat Chen Zhaozong, mereka mengalami berbagai macam pengucilan di Pulau Hong Kong. Namun, mulai hari ini keadaan tersebut akan berubah 180 derajat. Melihat adegan ini, Ye Chen akhirnya merasa lega. Bantu Paman Zong kembali, bantu dia dan keluarganya membangun pijakan di Pulau Hong Kong, dan pada saat yang sama mendapatkan janji Paman Zong. Sejak saat itu, ada tambahan jenderal di kerajaan bisnisnya. Terlebih lagi, dia masih sangat diakui oleh ayahnya saat itu, dan dia bahkan merupakan jenderal yang ditunjuknya. Setelah upacara pindah rumah, Liu Jiahui mengatur agar asistennya Amin memberikan amplop merah besar kepada semua reporter media yang hadir atas nama Chen Zhaozong, yang awalnya untuk biaya perjalanan, tapi sebenarnya itu adalah tipuan kecil Liu Jiahui untuk menyenangkan media, wartawan, setelah reporter media pergi dengan puas, Liu Jiahui mengatur jamuan makan mewah di villa. Selain keluarga Chen Zhaozong, ada juga Liu Jiahui, Fang Jiaxin, dan putrinya Liu Manqiong di perjamuan ini. Masih ada 2 kursi VIP yang disediakan untuk Ye Chen dan Fei Kexin. Setelah Ye Chen duduk, Liu Jiahui berdiri dengan gelas anggurnya dan berkata kepada Ye Chen dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Ye, semuanya berkat Anda hari ini. Rasa terima kasih yang saya rasakan untuk Anda tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Untuk sampaikan rasa terima kasihku kepadamu. Terima kasih banyak. Aku akan melakukannya dulu sebagai tanda hormat. Setelah itu, sebelum Ye Chen dapat berbicara, dia meminum semua anggur di gelas dalam sekali teguk. Ye Chen tersenyum sedikit dan bertanya kepadanya, apakah Anda puas dengan urusan hari ini, Tuan Liu? Puas? Puas? Liu Jiahui menganggukkan kepalanya dan berkata dengan penuh semangat, pengaturan Tuan Ye hari ini, saya akan puas dengan itu. 1000 kepuasan, 10.000 kepuasan, oh tidak, ini bukan kepuasan, ini rasa syukur, bersyukurlah, Tuan Ye. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, lebih baik jika Anda puas, masalah ini, hari ini adalah segalanya, debu telah hilang. Liu Jiahui berkata dengan cepat, ya, semuanya telah beres, dan tidak ada perubahan lagi. Pada saat ini, Chen Zhaozong juga berdiri dengan segelas anggur di tangannya dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, bolehkah saya kembali, Pulau Hong Kong, keluarga saya bersatu kembali, terima kasih atas bantuan Anda, saya ingin bersulang untuk Anda minuman. Setelah itu, dia meminum. Semuanya dalam satu tegukan seperti Liu Jiahui. Ye Chen pertama-tama memeluk Liu Jiahui dan berkata, Tuan Liu, ada sesuatu yang perlu saya minta bantuan Anda. Liu Jiahui tersanjung dan berkata, Tuan Ye, jika Anda memiliki perintah, tanyakan saja, naiklah Gunung Pedang dan turun ke Lautan Api. Aku tidak akan pernah berkedip. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, itu tidak terlalu merepotkan. Aku hanya ingin memintamu untuk lebih menjaga keluarga Paman Zong di masa depan. Lagi pula, kedua keluarga Anda tinggal sangat dekat satu sama lain sekarang, yang relatif lebih nyaman. Liu Jiahui berkata tanpa berpikir. Berkata, jangan khawatir. Tuan Ye, mulai sekarang, keluarga Azong akan menjadi keluargaku, dan aku pasti akan menjaganya dengan baik. Saat dia berkata, dia memandang Chen Zhaozong dan berkata dengan serius, Azong, jika kamu pergi ke daratan untuk berkembang di masa depan, keluargamu akan jangan ragu untuk pergi itu untuk saya. Kemudian dia menunjuk ke villa dan berkata, saya sudah memberikan instruksi. Mulai sekarang, saya akan menanggung semua biaya villa ini, serta tenaga sopir, pembantu Filipina, dan pengurus rumah tangga. Saya akan membayarnya. Dan saya akan membayar $1 juta AS lagi per bulan untuk biaya hidup. Ye Chen berkata dengan serius,
Tentu saja Anda tidak dapat membayar untuk hal semacam ini dan harus bekerja. Jadi saya masih harus melakukannya, bayar uangnya. Chen Zhaozong buru-buru berkata, Tuan Ye, keluargaku sudah terbiasa berhemat sepanjang hidup mereka. Jadi kami tidak bisa menggunakan begitu banyak uang. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, itu akan dihitung sebagai bagian dari gajimu di masa depan. Aku hanya membiarkan keluargamu menyimpannya untukmu. Chen Zhaozong dia berkata dengan gugup, Tuan Ye, saya telah menjalankan toko angsa panggang di Chinatown selama bertahun-tahun dan belum pernah melakukannya ada pekerjaan serius. Jika Anda membutuhkan tulang-tulang tua saya akan berjuang sampai mati. Tetapi kebajikan apa yang saya miliki? Bagaimana saya bisa mendapatkan gaji setinggi itu dari Anda, selama Anda menyiapkan tempat tinggal bagi saya di Jinling dan beri aku gaji yang sedikit? Itu akan cukup bagiku untuk tinggal di Jinling. Ye Chen berkata dengan serius. Paman Zong, kamu adalah seseorang yang bahkan ayahku sangat kagumi, dan Paman Gu selalu sangat memujimu. Saya yakin visi mereka berdua tidak akan pernah salah. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, terlebih lagi. Masyarakat manusia telah berkembang selama bertahun-tahun, hanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Tetapi sifat manusia dan logika dasar kehidupan cara kerja seluruh masyarakat tidak berubah sama sekali. Seperti kata pepatah, segala sesuatu berubah tanpa meninggalkan akarnya. Saya yakin Anda akan mampu menciptakan nilai yang besar. Liu Jiahui di samping juga menimpali, Zong, kamu adalah orang terpintar yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku selalu berpikir begitu selama bertahun-tahun, aku yakin kamu pasti akan menjadi sahabatnya saat kamu berada di sisi Tuan Ye di masa depan. Tangan kananku manusia akan membantu memperluas wilayah bisnis Tuan Ye. Dan saya yakin Tuan Ye pasti memiliki ide yang sama dengan saya. Jika tidak, dia tidak akan terlalu memikirkan Anda. Berbicara tentang ini, Liu Jiahui hanya bisa menghela nafas. Sebenarnya, aku sedang berbaring di tempat tidur tadi malam sambil berpikir banyak. Dan aku ingin memahami satu hal, yaitu dengan kekuatan Tuan Ye, akan terlalu sederhana untuk membantumu menyelesaikan masalahku. Selama dia berkata sepatah kata, Wan Long para prajurit istana mungkin membiarkanku mati dengan cara yang tidak diketahui. Dan kemudian kamu secara alami dapat kembali ke Pulau Hong Kong dengan selamat, dan dia tidak perlu datang sendiri sama sekali. Tetapi alasan mengapa Tuan Ye ingin datang ke Pulau Hong Kong secara langsung adalah untuk membantu Anda membuka hati sepenuhnya. Anda tidak hanya tidak perlu khawatir, tetapi Anda juga akan dapat menemukan kembali pria yang pernah mendominasi Hong Kong, Pulau Chen Zhaozong. Di dunia ini, orang yang paling mengetahui kemampuan Chen Zhaozong adalah Liu Jiahui. Jika bukan karena Fang Jiaxin, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menjaga Chen Zhaozong di sisinya dan membiarkannya menjadi wadah pemikirnya. Sangat disayangkan sang pahlawan kesulitan dengan keindahannya, tak satu pun dari mereka mundur selangkah, dan akhirnya menjadi musuh selama 20 tahun. Sekarang Liu Jiahui telah mengesampingkan dendam masa lalunya. Dari sudut pandang seorang teman lama, dia juga berharap Chen Zhaozong dapat menemukan kembali nilai aslinya. Dan dia juga merasa kuilnya tidak dapat lagi menampung Buddha Chen Zhaozong. Hanya dengan tinggal bersama Ye Chen, Chen Zhaozong dapat mengungkapkan nilainya secara maksimal. Dia juga dapat melihat bahwa Ye Chen pasti telah melihat nilai Chen Zhaozong. Jadi dia menginvestasikan begitu banyak energi padanya dengan segala cara. Oleh karena itu, saat ini, di satu sisi, dia menegaskan kekuatan Chen Zhaozong. Dan di sisi lain, dia juga mengungkapkan isi hatinya untuk Ye Chen. Meskipun Chen Zhaozong telah meremehkan segalanya, dia agak terdorong ketika mendengar penegasan dan harapan Liu Jiahui padanya. Segera, dia menatap Ye Chen dan dengan sungguh-sungguh menyatakan posisinya, Tuan Muda Ye, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk Anda di masa depan, Ye Chen berkata dengan serius. Paman Zong, sebagai perbandingan, saya berharap itu kamu dapat kembali ke dunia lagi.
temukan nilaimu sendiri dan buktikan kekuatanmu kepada semua orang. Chen Zhaozong menggenggam tangannya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Jangan khawatir, Tuan Ye, saya pasti akan melakukannya. Melihat pertarungan baru Chen Zhaozong semangat, Ye Chen merasa lebih lega dan berkata sambil tersenyum, dalam hal ini, saya tidak perlu khawatir. Paman Zong akan menjaga keluarganya dengan baik hari ini. Saya akan kembali ke Amerika Serikat pada malam hari. Saya akan menghubungi Anda sebelum kembali ke Tiongkok. Sampai jumpa di Jinling nanti. Chen Zhaozong mengangguk ringan. Dia berkata, Tuan Ye, Anda harus lebih berhati-hati di Amerika Serikat. Ye Chen tersenyum sedikit. Jangan khawatir, Paman Zong, aku mengetahuinya dengan baik. Setelah makan siang, Chen Zhaozong dan keluarganya sibuk mengemasi rumah baru mereka. Sementara Liu Jiahui dan Fang Jiaxin bersikeras untuk tinggal, turun dan bantu. Liu Manqiong berangkat ke sekolah pada sore hari, jadi sebelum berangkat, dia diam-diam menyuruh Ye Chen berangkat setelah jam 7 malam sesuai rencana awal dan tidak memajukan waktu keberangkatan. Dia akan langsung menuju bandara untuk mengantarnya pergi. Ye Chen tentu saja setuju. Setelah melihat Liu Manqiong pergi, dia berencana pergi berbelanja di pusat kota Pulau Hong Kong dan membeli beberapa hadiah untuk istrinya Xiao Churan dan ibu mertuanya Malan. Setiap kali dia bepergian jauh demi mempelajari Feng Shui, Ye Chen akan berinisiatif untuk membawakan beberapa hadiah kembali untuk mereka berdua. Ini sudah menjadi kebiasaan. Jadi, dia kembali ke villa, menemukan Fei Kexin, dan bertanya padanya, pengaturan apa lagi yang Nona Fei miliki untuk sore ini? Fei Kexin menggelengkan kepalanya, kembali ke Tuan Ye. Saya tidak punya pengaturan lain, jika Anda tidak memiliki pengaturan lain, jika demikian, saya juga dapat membiarkan penerbangan lepas landas terlebih dahulu, sehingga saya tidak perlu membuang sepanjang sore di sini. Ye Chen tersenyum. Dan berkata, tidak perlu berangkat terlebih dahulu, Anda bisa pergi berbelanja dengan saya di sore hari dan membeli sesuatu yang berguna, hadiah. Fei Kexin mendengar bahwa Ye Chen ingin mengundangnya pergi berbelanja, dan berkata dengan gembira, Oke, Tuan, ya, suatu kehormatan bagi saya untuk pergi berbelanja dengan Anda. Ye Chen tersenyum dan berkata, Anda tidak harus bersikap sopan, anggap saja itu sebagai hadiah. Anda di sini untuk memberi saya beberapa nasihat. Sakit kepala terbesar bagi saya sedang membeli hadiah. Tolong bantu saya menemukan lebih banyak ide. Oke. Fei Kexin mengerutkan bibirnya dan tersenyum dan bertanya, lalu kapan kita harus berangkat? Sekarang, Ye Chen berkata, saya akan menyapa ke Paman Zong dan yang lainnya dan kami akan pergi. Segera, Ye Chen menyapa Chen Zhaozong dan pergi ke distrik komersial terbesar di Pulau Hong Kong bersama Fei Kexin. Dalam perjalanan, Fei Kexin bertanya kepadanya, Tuan Ye, hadiah apa yang akan Anda bawa untuk keluarga Anda? Ye Chen tersenyum dan berkata, ini istri saya dan ibu mertua saya, pilih saja sesuatu yang wanita lebih menyukainya. Fei Kexin mengangguk dan tersenyum. Saat membeli barang untuk wanita, tas dan perhiasan pasti pilihan terbaik. Untuk tas, itu Hermes dan Chanel. Sedangkan untuk perhiasan, ada lebih banyak merek, seperti Van Cleef dan Arpels, Tiffany, dan Bulgari. Semuanya adalah pilihan yang bagus. Ye Chen berkata, saya tidak akan memberikan tas itu. Saya telah memberikannya sebelumnya. Tetapi saya dapat mempertimbangkan perhiasannya. Memikirkan hal ini, Ye Chen tiba-tiba teringat jebakan yang Song Wanting bantu siapkan untuk Malan. Saat itu, Malan jatuh cinta pada kalung zamrud dari Bulgari dan akhirnya menghabiskan hampir seluruh uangnya. Ye Chen tiba-tiba berpikir, bagaimana perasaan Malan jika dia membelikan Malan kalung lain yang persis sama dengan yang dia beli saat dia memenangkan lotre. Memikirkan hal ini, Ye Chen berkata tanpa ragu, ayo pergi ke Bulgari. Segera, keduanya memarkir mobil dan tiba di Sogo.
departemen store terbesar di Pulau Hong Kong. Agar tidak dikenali, Fei Kexin mengenakan topeng dan kacamata hitam dan mengikuti Ye Chen ke mall. Begitu dia tiba di mall, Fei Kexin melihat tanda Bulgari, jadi dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, Bulgari ada di sana, oke." Ye Chen mengangguk dan pergi ke Bulgari bersamanya. Di toko Bulgari, seorang pemandu belanja dengan antusias melangkah maju dan bertanya, "Selamat datang di Bulgari, apa yang ingin kalian berdua lihat?" Ye Chen bertanya, "Saya dengar Anda memiliki kalung zamrud, di toko apakah ada stok?" Pemandu belanja buru-buru berkata, "Tuan, jika ada stok, harap tunggu." Setelah mengatakan itu, pemandu belanja mengeluarkan kalung liontin zamrud dari konter, menyerahkannya kepada Ye Chen, dan berkata dengan hormat, "Tuan, kalung zamrud ini adalah model terbaru kami tahun ini, dan terjual dengan sangat-sangat baik, dengan harga $550.000 Hong Kong." Ye Chen mengambil kalung itu dan melihatnya, dan menemukan bahwa kalung yang sebenarnya memang sangat bagus, terlihat, menunjukkan gaya dan meskipun elegan, namun juga bisa sederhana dan terkendali, tidak terlalu mencolok dan dangkal seperti perhiasan berlian. Ini memang gaya bagus yang langka. Pantas saja Ma Lan rela mengeluarkan seluruh uangnya untuk membeli kalung seperti itu. Apalagi Ye Chen merasa liontin seperti ini akan sangat cocok untuk dikenakan istrinya Xiao Churan. Tidak hanya gayanya yang segar dan elegan, liontin berwarna hijau juga bisa menonjolkan kulit putih. Jadi, Ye Chen berkata, "Baiklah, saya ingin kalung ini. Tolong bawakan saya 2. Pemandu belanja itu sedikit terkejut dan berkata, "Tuan, apakah Anda ingin membeli 2 yang identik?" "Ya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Pasti sama persis." Pemandu belanja menjelaskan dengan sabar, "Tuan, jika Anda berencana memberikannya kepada istri Anda, saya sarankan Anda membeli 2 yang berbeda. Wanita lebih menyukai model perhiasan yang berbeda." Ye Chen berkata, "Saya berencana untuk memberikannya kepada istri dan ibu mertua saya." Pemandu belanja itu mengangguk dan berkata dengan tulus, "Kalau begitu saya sarankan Anda membeli 2 yang berbeda. Kemeja wanita yang serasi, sepatu yang serasi, dan gaya rambut yang serasi. Saya sangat memperhatikan warna, dan saya bahkan lebih khawatir tentang perhiasan yang saling bertentangan. Jika istrimu dan ibu mertuamu sama-sama memakai kalung yang sama, mereka pasti akan merasa canggung." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saat kamu mengatakan itu, aku ingin membelinya lebih banyak lagi." Sama saja, bagi Ye Chen, dia sangat mengenal karakter Xiao Churan. Xiao Churan adalah kepribadian yang berdedikasi, menyendiri dari dunia dan tidak peduli dengan dirinya sendiri. Jika dia membelikannya yang sama perhiasan seperti Ma Lan, dia pasti tidak akan merasa tidak puas. Tapi Ma Lan berbeda. 2 pantangan perhiasan wanita yang baru saja disebutkan dalam panduan belanja adalah bahwa perhiasan tersebut memiliki perhiasan yang sama dan dikemas dengan cara yang sama seperti yang lain. Selama dia membelikan 2 perhiasan yang identik untuk Xiao Churan dan Ma Lan akan menjadi disentuh pada saat yang sama sentuh kedua tabu ini. Ma Lan serakah dan berlebihan, dan Ye Chen tidak ingin dia terlalu berpuas diri. Dia bisa membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, dan dia juga bisa melakukan beberapa koreksi padanya agar dia tidak terlalu berpuas diri. Bersambung.